22 tahun itu biasanya kan pikirannya pengen nge-mall, pengen ngape gitu. Kok ini malah ngebon sih? Hobi Pak sekarang. Hobi? Iya. Aduh, terlambat kenal kita. Karena hobi kita tuh sama. ya. Aku hobinya bercocok tanam, kamu juga gitu ya? Dari dulu kan kita bisa bercocok tanam bareng ya. Caranya gimana tuh? Satu pohon bisa 3 jenis gitu? Aku itu okulasi di sambung-sambung pucuk. Oh, sambung pucuk prosesnya ya. Mangga Erwin, bedanya dengan mangga yang lain apa dia? Ini warnanya tuh ungu kemerahan. Ungu kemerahan itu maksudnya kulitnya atau isinya? Isinya warnanya kuning keorenan. Kuning keorenan. Rasanya? Manis. Oh. Manis-manis seger. Kalau dia yang ngomong apa juga kelihatan jadi manis gitu ya. Tari udah punya pacar atau udah menikah? Masih jomblo. Lu para jomblo. Nih, cari istri yang kayak begini nih. Pohonan aja dirawat, apalagi lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adek-adekan gue, ketemu lagi bersama gue, Abang Narji, si juragan lahan, petani paling ganteng di 9 planet. Kali ini unik. Di episode ini kita akan bertemu dengan seorang petani milenial dan cewek. Wow. Cantik, good looking. Ini dari Tangerang Selatan. Ini tepatnya di Bintaro, di Toko Trubus. Dengar-dengar katanya dia itu hobi banget bertani dan jago merawat pohon-pohonan, terutama pohon-pohonan buah. Kira-kira kali ini gue ketemu dia mau nanam apa ya? Kayaknya seru nih kalau diikutin. Dan gue terima kasih buat lo yang udah subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji ya. Langsung aja yuk kita ketemu sama petani milenial perempuan dari Tangerang Selatan. Halo. Dengan Mbak siapa nih? Lestari. Lestari. Oh, namanya juga cocok ya. Lestari, berarti hidupnya melestarikan tumbuhan gitu kan. Lestari itu umur berapa sih sekarang? Aku 22 tahun. 22 tahun itu biasanya kan pikirannya pengen nge-mall, pengen ngape gitu. Kok ini malah ngebon sih? Iya, jadi hobi Pak sekarang. Hobi? Iya. Aduh, terlambat kenal kita. Karena hobi kita tuh sama. ya. Aku hobinya bercocok tanam, kamu juga gitu ya? Dari dulu kan kita bisa bercocok tanam bareng ya. Tari, ini apa sih yang bikin kamu tuh cantik begini, kok malah gaulnya sama tumbuh-tumbuhan gitu? Ya awalnya aku iseng-iseng aja sih tanaman hias, terus jadi beralih ke tanaman buah. Karena kalau tanaman buah kan juga dia ada hasilnya, jadi aku bisa ngerasain sendiri. Oh gitu, sekarang kita mau nanam buah apa nih? Mangga. Buah mangga? Iya. Ntar kalau udah berbuah berarti bisa petik mangga kita ya? Alhamdulillah, ya Tari kita kesana yuk. Sekarang mau kemana kita? Mau ke kebun aku, lihat tanaman mangga aku. Oh, siang-siang ini saya diajak ke kebun. Kita mau nanam mangga di sini. Iya. Ini udah tumbuh berarti ya? Ada yang udah ada buahnya. Ini jenis mangga apa nih Tari? Aku kombinasi, jadi dia satu tanaman mangga ada 3 jenis mangganya. Caranya gimana tuh? Satu pohon bisa 3 jenis gitu? Aku itu okulasi di sambung-sambung pucuk. Oh, sambung pucuk prosesnya jadi ya? Satu mangga, mangga lain, mangga lain, mangga lain. Tapi ini bonggolnya mangga apa nih? Ini bonggolnya mangga mana lagi? Bonggolnya mangga mana lagi? Tapi sambungannya mangga apa? Ada cokanan sama harum manis. Cokanan sama harum manis. Iya. Jadi lu abang-abangan gue dan gue bisa menanam mangga itu ternyata unik ya. Lu dengan satu bonggol atasnya bisa disambung, lu bisa mendapatkan satu pohon itu 3 jenis mangga atau lebih ya? Iya, jadi namanya mangga kombinasi. Itu mangga kan katanya pohon yang bandel. Perlu dirawat nggak sih? Dirawat dong pastinya. Jadi kalau untuk perawatan aku kasih nutrisinya 2 minggu sekali. Kalau Tari itu lebih suka ngerawat yang bandel atau yang nggak bandel sih? Yang bandel sih kayaknya. Oh, yang bandel. Menantang.
Oh gitu. Ya 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 ya. Ya ada satu lagi. Untung gua udah nggak bandel ya. Oke, ini mangga apa nih Tari? Lagi berbunga gini. Ini mangga Erwin. Namanya kayak tetangga saya. Si Erwin. Iya, karena yang kenapa dinamain mangga Erwin? Karena yang nemuin juga namanya Pak Erwin. Oh, jadi banyak pohonan itu dikasih nama dari penemunya. Ada salah satu. Ada salah satunya ini pohon mangga ini penemunya Erwin gitu kan. Saya nanti pengen bikin juga itu, umpamanya pengen bikin kecubung narji gitu. Kecubung bisa. tapi nggak bikin mabuk gitu. Bisa. Oke, di sini berarti Mbak Tari, di sini kan mangga Erwin. Bedanya dengan mangga yang lain apa dia? Dia unik banget karena warnanya yang menarik. Warnanya. Warna mangganya. Kan kalau mangga biasanya kuning atau nggak hijau. Ah. Ini warnanya tuh ungu kemerahan. Ungu kemerahan itu maksudnya kulitnya atau isinya? Kulitnya, isinya warnanya kuning keorenan. Kuning keorenan. Rasanya? Manis. Oh. Manis-manis seger. Dia kalau dia yang ngomong apa juga kelihatan jadi manis gitu ya kalau Tari yang ngomong gitu. Iya. Nih kalau kini bacang aja, bacang ini merasa gimana? Manis. Manis. Kalau lu yang ngomong apa juga jadi pahit, us. Nih jenis mangga apa aja nih Tari? Ini mangga mana lagi? Mana lagi? Ini mangga yang banyak ditanyain orang nih. Pak, mangganya mana lagi? Mana lagi? Ini mangga mana lagi? Sekarang kita proses bagaimana sih cara merawat pohon mangga agar cepat berbuah dan tumbuh subur. Oke. Yang pertama-tama udah pasti harus kasih kompos, Pak. Kompos, jenis kompos yang kita pakai Best kompos. best kompos. Ini the best. Jadi dia campurannya sampah organik sama kotoran sapi. Oh, Kalau nih yang ini media tanam. media tanamnya ya. Ini sebaiknya dia dipakai itu di awal nanam atau berkala? Kalau untuk awal nanam udah pasti dikasih, tapi nanti paling ditambahin lagi itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Ini kan udah saatnya nih ya. Iya. Coba praktekin gimana caranya nih. Gue pengen ngetes aja. Dia bisa nggak megang skop? Bisa dong. Udah biasa ini. Oh, udah biasa ya. Oke, ditabur aja. Kayak gitu ya. Iya. Penyiramannya Sehari sekali cukup. sehari sekali cukup ya. Jangan terlalu sering. Ini mangga kombinasi ini biasanya bisa berbuah di umur berapa, Tar? 3 sampai 4 tahun. Dia masa produktifnya sampai berapa puluh tahun sih? Kalau produknya bisa 10, 20 bisa. Bisa ya? Bisa. Berarti kalau kita nanam mangga itu termasuk investasi yang jangka panjang ya? Iya, pastinya. Ini Tari, ini kan kayaknya udah terawat baik ya. Iya. Kalau yang ini kayaknya tanahnya juga Tanahnya perlu. kurang, jadi harus dikasih. Oh gitu. Kasih kompos, Selain kompos apa lagi, Tar? media tanam. Media tanam nanti ini Ini ya. udah tanah campuran, jadi saya pakai. Oh gitu. Jadi kalau media tanam itu kan nggak bisa tanah full, jadi dia dicampur sekam. Itu ya. Bisa. Kalau masalah buka abang. Nah, abang udah buka, Tari tinggal ngerjain nih. Tuh. Nih dia campurannya sekam gini. Tanah Oh, medianya udah dicampur ya? Udah, jadi Siap pakai ya? Ini ada kompos kambingnya juga, Pak. Oh, campurannya kambing. Iya, dia tanah merah, sekam bakar, kompos kambing. Jadi sebenarnya pakai ini juga udah cukup. Nah, ini kita kalau mau praktis gini, nah Iya, kerjasama betul. yang baik. Nah, nggak ngomong lagi, Bang bantuin, gitu kan? Ini dia 15 kilo ini. 15 kilo ya? Iya. Isinya 15 kilo. Ini harga berapaan sih kayak gini nih? Itu harga 30 ribuan. 30 ribuan kita udah bisa siap tanam ya? Iya. Ntar. Nah. Nih. Tari udah punya pacar atau udah menikah? Masih jomblo. Lu para jomblo. Nih, cari istri yang kayak begini nih. Lo lihat. Cantik tapi dia nggak geli, dia megang kotoran kambing. Pohonan aja dirawat, apalagi lu. Nah, Ini ditambahin kompos. tambahin atasnya kompos biar lagi. subur. Itu ya. Kasih secukupnya aja sih. Udah kali ya? Tar, Ya. dia tuh perlu nggak sih disemprot obat, karena kadang-kadang di pohon mangga itu suka ada yang kayak gini. Maaf dipetik ya, maaf banget nih. Nih. Contohnya kayak gini kan nih. Kutu putih tuh. Iya, kutu putih ya. Iya, Ada harus obatnya kan? banget. Ada obatnya. Ada obatnya ya. Itu Insektisida. insek jenisnya ya. Ini karena jenis serangga dia ya. Iya, dia jadi serangga. Itu begitu penyemprotan baiknya berapa bulan sekali sih? Seminggu sekali untuk masa pengobatan, 2 minggu sekali untuk pencegah. Oh gitu, berarti kalau kita itu tergantung ya. Kalau dia gini berarti udah perlu seminggu 2 kali ya? Seminggu sekali. Oh iya. Nih Tari, Ya.
melihat fenomena anak-anak sekarang itu kan yang lebih suka nongkrong, generasi jadi generasi rebaan. Tari ngeliatnya kayak gimana sih, Tar? Yang lihatnya harusnya ya lebih banyak-banyak mengenal tanaman mungkin. Oh gitu. Iya. Tari itu sebenarnya ada bapak atau kakek atau siapa yang seneng? Bapak aku suka. Oh, bapak suka. Jadi kan kalau kita nanam di pekarangan rumah pun, kalau lagi suntuk lihat tanaman aja gitu yang hijau-hijau, kayaknya langsung segar gitu. Kalau Pantesan aja dia jomblo ya. Soalnya ngeliat tanaman aja udah seneng. iya udah senang, udah segar gitu. Berarti nggak perlu cowok yang kayak gini nih. Sorry, para jomblo udah ketutup deh. Hidup lu buat Tari. Soalnya dia lebih suka tanaman. Iya. Tanamannya lebih jelas ya. Mm-mm. Laki-laki kadang-kadang kan nggak jelas. Oke, Tari, nih udah seperti ini. Perlu perawatan apa lagi nih? Kasih pupuk terusan. Pupuk terusan tuh kayak gimana? Kayak gini. Oh, ini ada pupuk terusannya. Ini organik juga Pak, kan kalau pupuk ada 2 jenis tuh. Ah. Ada yang kimia sama organik. Iya. Kalau aku sih pakainya yang organik banget. Pakai yang organik. Karena lebih aman. Nah, ini fungsinya buat Kalau yang ini untuk pertumbuhan. ya ini masa pertumbuhan, ini pembungaannya karena kan dia lagi bunga tuh Pak. Oh, jadi dia akan menstimulus agar cepat jadi buah gitu ya? Ya, biar nggak rontok sih, Oh, karena ini kan pemakaiannya dia gimana, langsung Tar? Pemakaiannya bisa langsung tabur aja, ini mas simpel, apa. Hmm. Jadi satu tutup ini tinggal ditabur sekeliling batang, habis itu disiram. Habis itu disiram. Nah, nih. Wah, Ini bisa Mantep. dicampur biar dia juga. itu apa lagi tuh? Ini untuk memacu pembungaan dan pembuahannya, Oh, biar dia lebih banyak timbul bunganya nanti. pokoknya dia perangsang buah gitu ya? Ya, perangsang buah tapi ini organik. Kalau organik pemakaiannya nggak perlu takut-takut Pak. Panas kan kalau kimia, kalau organik mah enggak. Tinggal siram. Kerjasama yang baik. Ini. Kerjasama yang baik. Kamu yang menabur, aku yang menyiram. Semoga dia tumbuh. Amin. Udah beres deh kayak gini nih. Udah cukup. Cukup ya. Cukup. Nah, buat lo petani pemula, petani milenial, salah satu pohon yang nggak perlu ekstra banget buat perawatannya adalah salah satunya pohon mangga. Lo kalau datang ke tempatnya Tari ini di Trubus Bintaro, lo bisa dapatkan berbagai jenis pohon mangga. Ya, banyak jenis. Jenisnya banyak ya. Tari, makasih banyak ya. Ya, makasih juga Bapak. Oh, itu dong. Udah berkunjung ke kebun. Pesen dong buat para petani milenial apa? Harapannya buat petani milenial, boleh juga jadi anak muda tapi tetap jaga alam, Wah, keren banget kata-katanya ya. melestarikan alam. Thank you Tari ya. Semoga tetap semangat bertaninya. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Terus semangat jadi petani milenial. Jadi petani milenial. No baper, no minder. Jadilah miliarder. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Abang Narji. Terima kasih. Assalamualaikum.